cari uang bantuin mamaku yang dia masak, aku jualin di sekolah. Kan aku waktu itu sekolah bagus. Aku malu gitu saat itu untuk, duh aku jualin ini bilang apa ma? Yaudah kalau kamu malu jangan mama aja yang jualan. Aku lebih gak tega lagi. Di agamaku ada ayat itu, artinya bagi kita pasti kita bisa melewati itu. Jadi jangan gampang ngeluh kayak, aduh kenapa aku, aduh kenapa begini, kenapa jangan kebanyakan aduh. Karena bagi aku pernah susah. Tuhan kalau mau membalikan keadaan aku tuh secepat kilat gitu. Allah itu udah terlalu baik sama aku gitu. Gak semua orang bisa diberikan apa yang aku rasain gitu. Terus kenapa aku harus mengeluh cuma dikasih sakit? Toh sakitku juga aku masih bisa berjuang kok melawan sakit aku gitu. Ini banyak yang aku sharing yang orang gak tahu loh. Oh iya. Di mana atau dari mana Mbak Ashanty bisa dapat kekuatan atau di saat paling down ya itu oke, mungkin sebelum itu ya udah, titik terendah yang mungkin pernah Mbak Ashanty alami itu apa? Titik terendah itu aku pernah di saat aku SMP atau SMA ya. SD kan orang tua aku berpisah. Terus kita pernah saat itu bayangin anak yang, maksudnya orang tuaku yang punya segalanya. Terus tiba-tiba pas berpisah papaku juga banyak ketipu orang, hancur-hancur, drop. Dan saat itu tuh aku bener-bener down banget gitu, bener-bener down. Aku ikut mama kan, papaku juga drop down banget lah gitu. Akhirnya aku ikut mama, aku yang biasa diantar naik mobil gitu, aku harus belajar naik angkutan umum, aku harus belajar cari uang bantuin mamaku yang dia masak, aku jualin di sekolah. Kan aku waktu itu sekolah bagus. Terus aku malu gitu saat itu untuk, duh aku jualin ini bilang apa ma? Yaudah kalau kamu malu jangan mama aja yang jualan. Aku lebih gak tega lagi. Ibuku tuh segalanya buat aku. Jadi karena saat itu kan beliau adalah ibu dan bapakku saat itu. Karena aku maksudnya papaku udah berpisah dan papaku waktu itu lagi down banget juga. Akhirnya lagi fokus dengan bagaimana bisa kembali lah gitu. Jadi aku waktu itu saat benar-benar berdua sama mama, muter otak waktu SMP, muter kepala apa yang harus dilakuin gitu. Ya udah akhirnya memberanikan diri untuk belajar naik angkot. Mamaku nggak tega, nangis dia hari pertama dia nganterin aku ke ujung, kita tinggal di komplek, anak komplek lah saat itu gitu kan. Terus mamaku nganterin kayak diem gitu, apa naik ojek aja ya San, katanya ojek mahal ma. Aku bilang naik angkot lebih murah. Terus dia nganterin aku ke depan tapi dia nangis. Itu momen momen yang gak tega. Terus gimana kayak, kamu nanti bilangnya apa? Waktu itu aku berawal dari 10 box mie doang. Akhirnya teman-temanku tuh baik-baik mau untuk, udah deh gue beli, kita beli. Akhirnya aku bawa 20-30 box ke sekolah untuk jualan. Itu kan momen-momen yang menurut aku gak mudah loh buat aku. Dari yang kayak berada, aku gak pernah tinggal di Indonesia kan. Karena papaku waktu itu kerja di UNICEF, kita baru pindah juga aku SD. Terus gak lama papaku drop gitu. Jadi ya itu momen-momen yang aku harus struggle banget, umur masih muda. Tapi ternyata Tuhan memberikan itu ke aku di saat aku menikah, aku down, aku dengan mudahnya dan gak malu untuk ayo kita ngerjain sesuatu gitu. Jadi karena proses itu gitu. Proses yang tidak mudah tapi itu yang membuat Mbak Ashanty kuat. Dan akhirnya juga menguatkan bukan cuma Mbak Ashanty tapi ya semuanya. Aurel lah, benar. Dan anak-anaknya semua. Dan alhamdulillahnya ya itu Aurel Jial menjadi aku di berapa puluh tahun yang lalu itu. Dia bungkusin mereka yang packingin, mereka yang stikerin tanpa ada malu bun. Terus promoin tanpa ada kayak aduh ngapain sih, enggak. Jadi benar-benar hanya ada Mbak satu di rumah, Aurel, Jial sama aku berempat sampai begadang-begadang karena pesanannya banyak banget kan. Pesanan yang ngatur kerjaannya gitu. Tapi itu satu hal yang banyak orang salut juga sih kepada Mbak Ashanty, tetap rendah hati, dermawan. Apapun juga posisinya tetap rendah hati lah, humble. Karena bagi aku pernah susah. Apa yang mau Tuhan kalau mau membalikan keadaan aku tuh secepat kilat gitu. Saat orang tua aku jatuh tuh kayak brek gitu. Saat aku waktu baru-baru nikah juga brek gitu kan. Jadi kayak apa yang mau disombongin suatu saat juga aku bisa berubah keadaannya gitu. Jadi aku udah di tahap yang udah nggak mikir ke arah gitu. Udah lebih kuat lah gitu. Karena aku udah pernah 2 kali gitu mengalami hal yang sama. Jadi ya udah kalau ada ketiga 4 kali insya Allah bisa kuat lah gitu. Oke. 2 pertanyaan terakhir buat Mbak Ashanty. Yang pertama berarti apa definisi superwoman menurut Mbak Ashanty? Definisi superwoman tuh mungkin lebih ke
perempuan ini kan akan menjadi ibu, akan menjadi istri. Jadi kita tuh diberikan sama Tuhan sebenarnya kelebihan-kelebihan yang tanpa kita sadari itu ada di diri kita. Cuma keluarnya tuh kapan gitu. Kayak aku mengalami harus jadi istri, harus jadi ibu, harus kerja at the same time, harus ngurus segala sesuatunya, harus nyanyi, tapi masih bisa mengatur segala sesuatu dengan baik gitu. Jadi menurut aku ya itu superwoman. Dia menjadi kadang-kadang superwoman ini kan definisi yang kayak wah, saat kita udah menjadi superwoman kita jadi kayak semena-mena gitu. Tapi kan kita harus mengingat lagi definisi kita, walaupun kita merasa diri kita superwoman, tapi kita tetap gak melupakan kodrat kita sebagai istri. Artinya ya kadang-kadang kita juga maksudnya ke suami juga ya harus tetap respect ke dia gitu, respect bahwa dia adalah imam kita juga nggak bisa semena-mena gara-gara kita merasa kita superior gitu. Jadi itu sih yang selalu aku berusaha terapkan di dalam hidup aku, bahwa walaupun aku merasa perempuan itu bisa menjadi superwoman, tapi ada kodrat-kodrat yang nggak bisa dia lupakan ya, sebagai istri, sebagai ibu gitu. Dan terakhir nih, berarti kan kalau dilihat dari Mbak Ashanty sendiri ya, of course kita nggak punya waktu untuk bisa menjelaskan semuanya, tapi ada banyak banget sebenarnya perjalanan hidup Mbak Ashanty itu benar-benar naik turun dari bisnis, dari relationship, dari keluarga, dari kesehatan pun juga seperti itu gitu kan. Nah jadi apa yang selalu bisa membuat Mbak Ashanty kuat, dan pesan untuk para wanita yang lain yang di luar sana yang mungkin sekarang juga berada di saat yang sulit untuk mereka jadi kuat juga. Ya mungkin memang aku diberi kebahagiaannya, maksudnya alhamdulillah selalu bisa bangkit dari terpuruk. Mungkin aku juga alhamdulillah punya anak-anak luar biasa, suami yang luar biasa, tapi dari segi kesehatan aku mungkin dapat cobaan. Kayak dulu aku di 2011 ada meningitis, tiba-tiba terus aku kena autoimun dan lain-lain. Awalnya mungkin aku ada sempet kayak kenapa aku yang kena, aku ada salah apa atau kayak gitu-gitulah. Tapi semakin waktu berjalan aku kadang Allah itu udah terlalu baik sama aku gitu. Gak semua orang bisa diberikan apa yang aku rasain gitu. Terus kenapa aku harus mengeluh cuma dikasih sakit? Toh sakitku juga aku masih bisa berjuang kok melawan sakit aku gitu. Kalau aku terlalu terpuruk dan mengeluh, mungkin aja akan ada cobaan lain di dalam hidup aku. Yang penting aku punya suami, punya anak-anak yang menguatkan, dan alhamdulillah aku tuh selalu juga dikasih orang-orang di sekitarku yang support, yang sayang, entah keluarga ataupun orang yang bukan keluarga. Jadi menurut aku itu sesuatu yang gak bisa aku beli gitu. Mungkin kita bisa beli rumah, bisa beli apa, tapi beli kasih sayang tuh gak gampang kan. Beli rumah bisa pakai uang, beli mobil bisa pakai uang, tapi beli kasih sayang dari suami, dari anak, dari orang sekitar nggak bisa pakai uang. Itu harus, itu tuh terjadi begitu aja. Jadi bagi aku itu adalah suatu kekuatan yang buat apa aku harus mengeluh gitu. Selama aku masih dikasih napas, masih dikasih kehidupan, ya aku gunakan sebaik mungkin tuh. Kayak gitu sih. Jadi buat perempuan-perempuan yang sekarang buat perempuan yang lagi berjuang. Percaya, aku selalu yakin bahwa aku selalu percaya kata-kata setiap cobaan itu pasti dikasih sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi kenapa ada di agamaku ada ayat itu, artinya bagi kita pasti kita bisa melewati itu gitu. Jadi jangan gampang ngeluh kayak aduh kenapa aku, aduh kenapa begini, kenapa, jangan kebanyakan aduh. Lewatin aja gitu, lewatin, berdoa dan terus berusaha gitu. Iya. Berarti kurangin aduh, banyakin ayo gitu ya. Iya, kalau kita kebanyakan aduh, kita negatif terus kan. Tapi gak, aku bisa gitu. Sama kayak saat aku kemarin kena COVID yang pulang. Saat hari pertama aku aku negatif banget dalam diri aku. Yang kedua, hari kedua aku gak bisa. Aku harus lewatin ini. Ini bukan apa-apa kok. Gak kelihatan kok yang nulis, ngapain sih lu? Harus stres gitu. Nah itu aku langsung imunku bertambah tuh. Gitu. Apa yang kita fokuskan itu yang kita rasakan. Kalau kita fokusnya jelek-jelek, masalah-masalah, ya pantesannya kita jadi stres. Benar. Tapi kita fokus kepada ya udah orang-orang yang masih cintai kita, apa yang kita masih punya, ya kan? Tiba-tiba oh iya ternyata nggak sesusah itu kok. Benar. Dan kita bisa kok jalanin gitu. Iya. Thank you so much sekali lagi Mbak Ashanty. Sukses buat semua usahanya. Terima kasih. Juga buat tokennya. Ini banyak yang aku sharing yang orang gak tahu loh. Iya, kayak masa kecil itu aku gak pernah cerita sedetail itu tuh. Thank you so much.
Semoga bisa bermanfaat buat orang yang nonton. Pasti. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe channelnya Mbak Ashanty. Thank you The Herman Syahna. Dan jangan lupa subscribe juga ini channelnya Mbak Meridiana. Tadi lupa ya kita ngomong di situ. Nah, aku tambahin. Gak apa-apa. Thank you so much. Iya, dan siap-siap bentar lagi jadi Nenek Granda. Oke. Thank you. Dan Thank you. saya selalu percaya setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Ashanty hari ini membawa pelajaran berharga buat Anda semua. Tetap semangat, fight till the end, never give up. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan.